hardware, kedua software, yang ketiga brainware. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya dengan tetap berada di rumah. Kalau dipikir-pikir, dengan terus-menerus berada di rumah membuat kita semakin dekat dengan yang namanya teknologi. Terkhusus teknologi komputer yang dari masa ke masa semakin canggih dan semakin berkembang. Bila kita telusuri, dari berbagai bidang dan aspek kehidupan telah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk meringankan pekerjaan manusia dan juga sebagai ilmu pengetahuan, salah satu contohnya di bidang pendidikan. Komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hardware, kedua software, yang ketiga brainware. Dalam video kali ini, saya akan menguraikan lebih jelas mengenai software atau perangkat lunak, terkhususnya perangkat lunak aplikasi yang lazim digunakan di lingkungan perkantoran maupun pelajar. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak aplikasi atau software application merupakan perangkat lunak yang siap digunakan untuk keperluan tertentu. Sebelum tahun 1990-an, aplikasi yang dikenal yaitu pengolah kata WordStar dan QWrite, pemproses tabel Lotus 123 dan Quattro Pro, database atau DBase, dan hiburan atau game. Perangkat lunak aplikasi ini terdiri atas Office Application, Multimedia Application, dan Internet Application. Aplikasi pengolah kata atau word processing. Selain dapat melakukan format pengetikan, pengolah kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Kita dapat menggunakan fungsi otomatis seperti membuat daftar isi melalui style and formatting, caption, dan citation. Contoh aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Office Word. Aplikasi lembar kerja atau tabel, spreadsheet. Pengolah tabel biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan di suatu range dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pengurangan, pencarian nilai rata-rata, maksimal, minimal, atau fungsi statistik lainnya. Contoh aplikasi spreadsheet adalah Microsoft Office Excel. Aplikasi presentasi atau presentation. Dalam menyampaikan sebuah presentasi, biasanya kita menggunakan komputer dan LCD proyektor. Perangkat ini bertujuan memberi kemudahan kepada kita dalam menyampaikan sebuah presentasi. Contoh aplikasi presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint. Aplikasi pengolah basis data atau database. Contoh software aplikasi basis data adalah Microsoft Office Access. Dengan software ini kita dapat membuat sebuah database seperti data karyawan, data siswa, data penjualan, dan lain-lain secara terintegrasi. Aplikasi pengolah gambar sederhana atau Picture Manager. Untuk mengolah gambar secara sederhana, kita dapat menggunakan aplikasi Microsoft Office Picture Manager. Aplikasi pengelola surat elektronik, jadwal, rapat dan program kerja, atau email, schedule, meeting, and task manager. Pekerjaan surat menyurat, penyusunan jadwal kegiatan, agenda kegiatan pimpinan, penyelenggaraan rapat, dan penyusunan program kerja dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software aplikasi Microsoft Office Outlook, atau kita dapat menggunakan Evolution Mail and Calendar untuk software open source-nya. Aplikasi multimedia. Software ini juga diperlukan untuk mendukung sebuah presentasi, yang termasuk dalam kategori aplikasi ini antara lain pemutar musik dan pemutar video. Contoh aplikasi multimedia antara lain Windows Media Player, Winamp,
atau kita dapat menggunakan iTunes dan QuickTime dalam versi gratisnya. Aplikasi internet. Perangkat lunak yang berhubungan dengan internet sangat berkaitan dengan aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia atau server dan sisi pengguna atau klien. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi pengguna yang umum digunakan adalah browser, email, dan messenger. Bagaimana teman-teman? Saya rasa pemaparan tadi telah menjelaskan dengan padat mengenai perangkat lunak atau software. Saya harap dengan video kali ini, kalian dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer. Terima kasih telah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let's move on to the video.